Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gerak piston dari TMA ke TMB. Jadi apa istilah TMA itu dan TMB? TMA adalah titik mati atas, TMB keterangannya titik mati bawah. Nah, akan tetapi untuk keterangan TMA aja secara teorinya tidak bisa menguatkan. Kita harus di prakteknya juga ada yang mana itu TMA titik mati atas, berarti dengan dasar 4 tak 2 kali putaran poros engkol 4 kali naik turun piston menghasilkan satu langkah kerja. Di situ saya kutip gerak piston 2 kali dengan 1 kali putaran poros engkol, yang mana kemudian 4 kali naik turun piston berarti mewakilkan 2 kali putaran poros engkol, yang mana juga karena kalau hanya sebatas teori saja itu belum kuat. Nah, ini sekarang saya akan membuat video untuk istilah keterangan tentang TMA, kemudian dan secara prakteknya saya terapkan. Oke, langsung saja ke videonya. Kita membahas tentang TMA dan TMB. Nah, di sini teman-teman, ini saya setting dulu kameranya. Nah, di sini saya di mana nih? Oh, ini saya posisinya di sini. Oke, mungkin saya tidak kelihatan, tidak apa-apa, yang penting saya bisa menjabarkan. Udah lebih dari cukup berbagi. Oke, di sini teman-teman, yang pertama sekali menyangkut dasar 4 tak adalah 2 kali putaran poros engkol 4 kali naik turun piston menghasilkan satu langkah kerja. Jadi ini sedikit poros engkol yang ini kiri dan kanan itu namanya untuk bagian kedudukan stang ini itu merangkup dari magnet, kemudian bagian bak sebelah kiri itu juga ada puli penghubung seperti ini, tanda dibilang tanda T seperti ini. Nah, disinilah stangnya, ini stang yang piston ini menyangkut pada bagian stang. Nah, jadi ketika saya lakukan pemutaran pada magnet, maka piston akan turun seperti yang dijelaskan tadi apa itu TMA dan TMB. Jadi kalau kita sudah tahu poros engkol yang mana, baru kita menggerakkan piston sesuai dengan dasar 4 tak. Jadi yang pertama sekali di situ 1 kali putaran poros engkol 2 kali naik turun piston. Kita coba lakukan secara prakteknya. Kita mengenal dulu pergerakan pada bagian piston. Ini saya tahan dengan baut. Oke. Nah, coba saja secara manual saya tahan. Ini saya lakukan penahanan pada bagian blok. Ini saya lakukan pemutaran. Nah, sekarang posisi piston saya katakan posisi di TMA titik mati atas, berada di ujung blok. Ini saya lakukan pemutaran. Piston mulai ke bawah atau berada pada bagian TMB. Apakah sudah? Tuh, kita perhatikan sama-sama. Nah, ini mulai naik. Nah, ini TMB, ini baru 1 kali putaran poros engkol, ini baru separuhnya.
karena satu putaran porsengkol itu 360 derajat. Nah, ini baru separuh putaran magnet. Satu kali putaran, separuh lagi putaran, itu baru piston berada pada TMA. Nah, ini teman-teman, jadi pada intinya ini sudah saya lakukan pergerakan satu putaran porsengkol 2 kali naik turun piston benar. Kejelasan di situ pada bagian kepala silinder itu ada penjabarannya, 1 kali putaran porsengkol 2 kali naik turun piston. Isinya di situ ada langkah. Yang pertama langkah isap, berarti posisi piston dari TMA ke TMB. Nah, kemudian yang kedua langkah kompresi. Langkah kompresi berarti piston bergerak yang tadi dari bawah menuju ke atas, dari TMB menuju ke TMA. Nah, itu satu putaran porsengkol sudah mewakilkan dua kali naik turun piston. Nah, tinggal berapa langkah lagi? Langkah usaha dan langkah buang. Berarti tinggal 2 langkah lagi, tinggal 1 lagi putaran porsengkol. Nah, di sini ada tanda. Ketika di TMA, tandanya di sini, ini tanda top. Ada panah tanda top sejajar seperti ini, menandakan ini ada garis sudah saya tandakan. Ini karena berkarat ya. Ada garis ini. Dari titik 0 kembali 1 putaran lagi itu 360 derajat. Piston bergerak dengan 1 putaran, 1 putaran porsengkol. Ini namanya 1 putaran porsengkol. Titik 0 ketemu titik 0 lagi. Piston bergerak dari TMA ke TMB 2 kali naik turun piston. Nah, langkah selanjutnya lagi, ini saya lakukan pemutaran. Ini saya lakukan pemutaran 1 kali putaran porsengkol. Ini langkah usaha. Ini langkah usaha yang ketiga piston. Nah, menunjukkan ke langkah buang. Ini kembali lagi sudah ke titik awal. Jadi sudah selesai untuk yang katakan 4 kali naik turun piston sudah saya lakukan secara praktek. Jadi bukan hanya secara teori saja, di sini sudah jelas. Jadi dengan 1 putaran porsengkol untuk pistonnya 2 kali naik turun piston, itulah ditandai dengan TMA dan TMB. Kemudian untuk penjabaran pada bagian deksel itu ketika 1 putaran porsengkol 2 kali naik turun piston, ada karena ada 4 langkah gerak piston di bagian deksel juga atau bagian klep juga berperan. Ini saya tunjukkan tindakan posisinya di sini. Nah, ke sini aja teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, biar lebih jelas. Nah, di sini posisinya yang benar. Jadi ketika secara teorinya 2 kali putaran porsengkol 4 kali naik turun piston menghasilkan 1 langkah kerja. Ketika 1 kali putaran dengan 360 derajat, piston akan bergerak 2 kali dari TMA ke TMB, TMB ke TMA. Apa yang dilewatin di situ? Langkah hisap dan langkah kompresi. Apa itu langkah hisap? Langkah hisap bahan bakar masuk dari klep
minyak. Kemudian bahan bakar masuk. Apa itu langkah kompresi? Dari TMB ke TMA, bahan bakar yang sudah turun itu dilakukan pengompresan, piston bergerak dari TMB ke TMA. Kemudian di bagian deksel itu ada 3, klep minyak, klep api, dan lubang busi. Ini kedudukan busi ya. Nah, ini busi. Nah, jadi 3 komponen ini berperan penting ketika klep langkah selanjutnya dengan 1 putaran porsengkol lagi. Kemudian langkah yang ketiga, piston bergerak dari TMA ke TMB, itu udah busi memercikan bunga api. Siapa yang berperan? Itu busi. Kemudian dari TMB ke TMA, 1 langkah lagi itu klep X akan terbuka. Setelah terjadi ledakan pada ruang bakar, maka klep X terbuka. Fungsinya untuk apa? Terbuanglah sisa pembakaran ke bagian knalpot. Nah, kenapa bisa terlihat seperti asap pada bagian jos? Nah, disinilah penyebabnya. Nah, klep ini akan bekerja sesuai dengan kapan waktunya. Nah, jadi langkah hisap kompresi usaha buang ini sangat penting. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin nanti saya akan menjelaskan lagi yang lebih detail untuk bagian deksel. Jadi di sini saya tambahkan, karena namanya dasar 4 tak itu dia harus 1 paket. Karena yang dipegang di situ 2 kali putaran porsengkol. Walaupun saya hanya menjelaskan tentang gerak piston dari TMA ke TMB, tetapi keterikatan ini harus disampaikan. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Semoga video untuk dasar gerak piston dari TMA ke TMB bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.